Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa shafiyuhu wa khaliluh khatimul anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidha, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana telah menetapkan hidayah kepada kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah kepada seorang hambanya, kemudian seluruh penghuni bumi berupaya dari timur dan barat, selatan, utara untuk menyesatkan hambanya itu dari hidayah, fala mudhillalah, tidaklah mereka sedikit pun melengsarkan, menggelincirkan hambanya atau menyesatkan hambanya dari hidayah tersebut. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kesesatan dari hidayah kepada hambanya, kemudian seluruh penduduk bumi ini berupaya untuk membawanya atau memberikan hidayah kepadanya, fala hadiyalah, tidaklah sedikit pun mereka bisa memberikan atau menggeser dari kesesatan kepada ke jalan hidayah. Oleh karenanya, orang yang paling dicintai oleh Nabi kita yaitu pamannya Abu Thalib, ketika akhiru sakarati mautihi, ketika di akhir ajalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya untuk memberikan hidayah, di mana beliau berujar, ya am, kul kalimatan uhajju bika indallah, wahai pamanku, katakanlah satu kalimat, di mana dengan kalimat itu aku bisa memberi syafaat atau memberi hujjah di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pamannya mata alal kufri, pamannya meninggal dalam keadaan kekufuran. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih, tidak bisa mengupayakan kepada hidayah terhadap orang yang dia cintai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menegurnya dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, kan tetapi hidayah itu adalah hak paten Allah Subhanahu wa taala. Sahabat lajismu yang insyaallah dirahmati Allah. Oleh karenanya Nabi SAW menggambarkan keadaan orang yang berada dalam hidayah Islam itu dalam hadisnya, yabitu musliman wa yusbihu kafiran. Seorang muslim, dia pada malam harinya menjadi seorang muslim, kemudian pada pagi harinya menjadi seorang kafir. Au yusbihu kafiran wa yumsi musliman, atau sebaliknya pada pagi harinya menjadi seorang kafir, pada sore harinya menjadi seorang muslim. Itulah gambaran fitnah akhir zaman yang digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu doa pada zaman fitnah itu, yaitu doa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati dari hidayah, tetapkanlah hati kami dalam agamamu. Sahabat lajismu yang insyaallah dirahmati Allah. Oleh karenanya hidayah ini, nikmat hidayah, nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karenanya
Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berujar, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah kaum di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan kita karena harta kita, karena kedudukan kita, atau karena keturunan kita. Tetapi kita adalah kaum di mana dimuliakan karena Islam itu. Sahabat lajismu yang insya Allah dirahmati Allah. Oleh karenanya kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar di akhir nafas kita nanti wafat dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali wafat atau mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Sahabat lajismu yang insya Allah dirahmati Allah. Oleh karenanya nikmat yang besar itu, terbesar adalah nikmat hidayah itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dari lahir menjadi seorang muslim, kemudian akhir hayat kita wafat dalam keadaan muslim. Karenanya kita selalu berupaya agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ketaatan berada dalam hidayah Islam. Karena ini adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam yaitu nikmat hidayah dengan memulai syahadat kita adalah miftahul jannah, yaitu kunci dari surga. Kita telah memahami paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya membantu, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membela dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwanya dan hartanya. Tapi ketika dia wafat dalam keadaan tidaklah ada gunanya hal tersebut, karena Islam itu sebagai miftahul jannah. Sahabat lajismu yang insya Allah dirahmati Allah, mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim ditetapkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan hidayah ini hingga akhir hayat kita. Dan di akhir hayat kita berucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk persaksian kita di akhir hidup kita bahwasanya kita selalu dalam pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan hidayah ini, yaitu Islam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.